is not about the technology, it's about the people. Ada mindsetnya, ada skill setnya. Nah, karena membutuhkan perubahan nih, perubahan yang gak asal berubah, gak asal beda, tapi perubahan yang punya nilai, maka satu kata kunci yang harus kita hidupkan dan kita jalankan adalah inovasi. Innovation ability. Kenapa? Karena by definitions, inovasi itu sederhana aja, cuman ini nih. Jadi kalau kita ngomongin inovasi, kebayang di kepala kita, gua buat aplikasi. Ya, kemarin itu saya diundang oleh salah satu departemen di pemerintahan yang sangat erat hubungannya dengan finansial dan dekat dengan BI juga. Ya, ngomongin tentang teknologi digital juga. Dan diumumkan, kami dalam 1 tahun ini berhasil membuat sekian puluh ribu aplikasi. Sebelumnya kami sekian. Sampai Bu Sri Mulyani waktu itu pas lagi di present begitu, kita ini kebanyakan aplikasi sampai bingung mau dipakainya apa. Dan satu dengan yang lain tumpang tindih. Kalau nggak salah udah berapa, 100 ribu apa 200 ribu aplikasi itu. Ya, itu cuman tiga instansi kementerian atau 2 gitu. Gue bilang, buset, itu kayak gimana itu ya. Gimana nggak puyeng kita gitu. Jadi ini contoh kenorakan teknologi digital. Kita pikir namanya inovasi itu kudu aplikasi. Kalau lo nggak pakai aplikasi, lo kagak inovatif, bro. Inovasi itu cuman ini, teman-teman. Ini nih, baca nih. Ini doang kriterianya. Ya. Pertama, yang kita lakukan atau kita buat ada unsur keterbaruan atau perbedaan, ada novelty-nya. Yang kedua, keterbaruan atau perbedaan itu benar-benar menyelesaikan masalah. See, innovation is about solving problems. Right? Nah, setelah kita tahu ini ada masalah nih di tempat kerja gue, kenapa ya kok proses buat laporan ini lama bener? Udah gitu, begitu sampai ke tangan si orang yang menggunakan juga cuma dilihat sekali 2 kali, dilepas. Berarti value-nya rendah dong bagi dia. Buktinya nggak dipakai secara serius. Ini gimana ngerjainnya lama, susah, ribet, dipakainya gitu doang. Ini ada masalah ini nih. Inovator langsung tuh alarmnya bunyi, net. Gue harus coba mikirin cara baru atau berbeda dalam menyusun sebuah laporan, sehingga orang itu jadi lebih mudah. Tadinya ribet baca laporan, susah, keriting langsung kepalanya. Akhirnya menjadi lebih simpel, lebih mudah, dan lebih kepake. Value-nya tinggi. Gara-gara laporan kita, dia cepat ngambil keputusannya dan selalu tepat. Berarti apa? Value-nya tinggi dan akhirnya itu dijadikan standar. Dipakai terus-menerus. Berarti apa? Yang dia lakukan sudah berinovasi. Pakai teknologi nggak? Nggak harus. Cuman ngubah proses ngebuat laporan. Gimana cara dia narikin datanya dari orang-orang, diubah. Yang tadinya mungkin nunggu pasif, sekarang mulai jemput bola. Ya. Yang tadinya tuh masih manual, ya sekarang kita gunakanlah sedikit teknologi yang sederhana yang kita biasa pakai di handphone kita. Selama itu nggak confidential kan nggak ada masalah. Nggak harus pakai security yang gimana-gimana gitu. Ya kita samain deh standar angkanya, satuannya disamain deh. Pokoknya yang kita lakukan beda dari sebelumnya. Syukur-syukur baru. Dan perbedaan keterbaruan itu ternyata benar, bikin laporannya jadi lebih gampang dibaca. Lebih mudah dicerna. Lebih tinggi value-nya. Problemnya orang yang baca soft, value-nya naik, dipakai terus sama dia. Inovasi apa enggak? Inovasi. Dengan definisi gini, kira-kira kita semua bisa inovasi enggak? Bisa. Nggak harus kita ngerti teknologi tinggi, ngerti AI, machine learning, big data. Ya kalau ngerti mah alhamdulillah. Tapi kagak harus kali, nggak harus belajar data science juga. Nah berangkatnya dari situ. Kalau kita udah paham inovasi itu, oh gitu doang Mas Indra. Iya. Dan untuk ini kemarin saya ada satu bank yang awalnya tuh untuk narikin proposal inovasi itu susah setengah mati. Ya. Kemarin baru laporan nih. Sore hari ini saya masuk ke final. Dalam waktu hanya singkat terkumpul 2.348 proposal inovasi. Kenapa kok begitu? Karena mereka baru tahu, oh inovasi itu bisa begitu ya Mas Indra ya. Kagak harus pakai teknologi, yang enggak kali, enggak harus pakai yang enggak. Langsung 2.348. Yang pusing panitianya. Itu nyeleksinya kayak gimana gitu. Ya, nah ini kita encourage. Kenapa? Karena kalau teman-teman mulai berani nih berinovasi, nyoba-nyoba, itu ada shifting di mindset. Akan terbentuk namanya digital mindset. Nggak harus dengan teknologi, sekali lagi digital mindset. Ya, dari memberanikan diri untuk mengajukan saran, berpikir, lakukan iteratif dan sebagainya. Ngomong-ngomong inovasi, masih ada berapa lama waktunya ya? Ngomong-ngomong tentang inovasi ini, ada satu pendekatan yang sekarang lagi populer dalam 5 tahun terakhir di Indonesia naik daun. Saya di mana-mana diajak untuk ngajarin orang, bantu perusahaan, nuntun mereka untuk jalanin ini. Namanya design thinking. Ya, ini lagi trending banget nih, sampai sekarang masih trending. Dan trending bukan hanya karena hype. Trendingnya karena emang jelas manfaatnya ada. Jadi di perusahaan itu, di riset ya, di
di Amerika kalau nggak salah, McKinsey meriset. Perusahaan yang serius menerapkan design thinking di perusahaannya secara intensif. Dalam 5 tahun, pertumbuhan income-nya naik 2 kali lebih tinggi dibandingkan average industry yang tidak pakai design thinking. Ya, tuh, pakai design thinking, revenue-nya, income-nya langsung 2 kali lipat dibandingkan rata-rata industri. Dari sisi share, dividen, 2 kali lipat dibandingkan rata-rata industri. Itu kan gimana pada nggak ngiler tuh perusahaan-perusahaan. Makanya, waduh, mungkin 4 tahun terakhir ini ya, saya capek tuh kemana-mana bantuin banyak perusahaan untuk nerapin design thinking ini. Pertanyaannya, kenapa kok design thinking itu menjadi begitu spesial? Khususnya pada saat lagi gonjang-ganjing macam-macam. Disrupsi kah? Apalagi ya, kemarin pandemi lah. Nanti mau ada resesi. Enggak deh, enggak jadi ya kita ya, alhamdulillah, amin ya. Walaupun tetap harus waspada ya. Ya kayak gitulah, uncertainty. Justru ketika dunia lagi nggak baik-baik saja, design thinking itu strive. Design thinking adalah pendekatan inovasi yang paling tepat. Kenapa? Oke, aku cepet aja di sini. Karena filosofi inovasinya design thinking itu menurut aku simple, tapi ngena banget dan pas banget dengan dunia sekarang. Yaitu apa? Kita baca yang paling atas saja. Design thinking adalah pendekatan untuk melahirkan inovasi yang human-centered. Tadi udah disebut kata-kata ini, human-centered, berpusat pada manusia. Ya, oke, abaikan dulu yang lain. Lingkarannya juga abaikan dulu, kalimat itu dulu aja deh. Aku jelasin sedikit, aku kasih contoh. Karena ini penting teman-teman. Ya, dan ini nyambung banget nanti apa yang teman-teman akan sampaikan mudah-mudahan ya. Gini, ada banyak cara untuk inovasi. Salah satunya adalah berpusat pada produk. Kalau misalnya saya jualan remote ini gitu ya. Ini teman-teman bisa analogikan dengan produk-produknya apalah, bank yang ada di luar sana. Itu produk namanya. So misalnya remote, ada orang datang ke saya, Ndra, gue pengusaha pembuat remote ini, bantuin gue dong berinovasi supaya bisnis gue naik nanti omsetnya. Kalau saya orang product centered innovator, innovation, saya akan bilang, oke bro, kasih ke gue deh, remote lo kayak gimana sih? Gue analisa, terus saya pegang remote-nya dia, saya analisa, oke ini pegangannya agak slippery nih. Ini kayaknya bisa bakalan jatuh nih. Ini tombolnya agak membingungkan, cuman ada 3 tapi nggak ada tandanya, ini maksudnya untuk apa ya? Ini harusnya ada timernya. Saya menganalisa produk ini dan akhirnya dari analisa saya itu, saya ketemu sama tim saya desain a much better remote. Remote yang lebih bagus. Oke, kemudian diproduksi lah oleh dia, dijual. Bisa naikin omset gak? Bisa, kalau ternyata beneran I make a better remote yang value-nya lebih tinggi, sehingga dia bisa jual dengan harga lebih mahal. Margin yang lebih besar itulah yang menghasilkan keuntungan lebih banyak. Nah itu bisa inovasi. Pendekatannya berpusat pada apa? Produk. Atau saya bisa inovasinya berpusat pada proses. Gue bilang gini, bro gini deh, remote lo kayak gimana? Oh kayak gini. Ini ongkos HPP lo berapa nih? Cost of goods sold-nya? Ya sekitar 70% dari harga jual Indra. Oke, gini deh. Gue akan bantu lo ngebuat ini cost of goods sold ya. HPP-nya itu sekitar cuma 50%. Gue bisa hemat 20% dengan a much better build quality. So kita akan sourcing dari supply yang lebih murah, yang lebih bagus sehingga nanti ini lebih durable. Akhirnya saya perbaikin tuh mekanisme productionnya, ada lean production, supply chain management. Wah saya ubah sedemikian rupa sehingga akhirnya gue punya remote kayak gini dengan build quality lebih bagus, harga lebih murah dari sisi HPP-nya. Harga jualnya tetap aja, untung nggak dia? Untung. Nah itu adalah inovasi berpusat pada proses. Nah kalau saya seorang design thinker, saya beda. Saya inovasi berpusat pada apa tadi? Manusia, ya toh? Maka yang gue tanya begini, gue nggak nanya produk lo mana bro, gue pengen lihat, enggak. Gue nggak nanya, bro itu prosesnya kayak gimana, gue pengen cari tahu, enggak. Yang gue tanya adalah, lu buatin produk ini untuk siapa? Ini produk lu jual untuk siapa? Lu berharap produk ini jadi solusi untuk siapa? Oh untuk public speaker, Ndra. Orang-orang yang biasa tampil, membawakan presentasi dengan PowerPoint, sehingga dia harus menggerakkan slide demi slide-nya. Oke, temui gue dengan mereka. Maka yang saya akan lakukan adalah, saya bilang, itu remote lo simpen aja. Lo gimana sih Indra? Kan gue minta lo berinovasi di remote. Bisnis gue kan remote. Enggak, bisnis lo bukan remote. Taruh aja lah di kantong lo. Gue nggak peduli itu remote lo kayak gimana. Ada pusing ya. Nah terus lo mau apa Indra? Temuin gue aja sama usernya lo. Akhirnya saya temu nih sama 10 pengguna remote yang gak hanya remote-nya dia, remote merek-merek yang lain juga. Pokoknya professional public speaker yang membutuhkan remote untuk menggerakkan slide. Terus gue ngobrol sama mereka, gue pengen cari tahu. Guys, pada saat lu tuh jadi public speaker, menggunakan slide untuk ngomong, problem lu tuh di mana sih? Tantangan lu tuh di mana?
Hal yang paling nyebelin, yang paling nyusahin lo di mana? Oh ya udah, pas lagi remote gue ketinggalan, pas lagi remote gue ternyata nggak nyambung, pada saat gue main klik tapi ternyata nggak gerak-gerak gitu. Banyak banget Dra, suka slippery, jatuh. Oke, pengennya lu gimana? Pengennya gue tuh sebenarnya gue nggak bergantung sama remote Dra. Pengennya gue itu kan gini, ujung-ujungnya kan yang paling penting adalah sinkronisasi. Gue ngomong apa, slide-nya sama. Jangan sampai gue ngomong apa, slide-nya kagak nyambung. Jadi lu pengennya gue sih ada asisten yang kemana-mana nemenin gue, ya. Yang kalau perlu gak gue bayar tuh asisten. Tapi dia selalu tepat. Kan enak, dia ngerti gue ngomong apa langsung diubah slide-nya. Tanpa gue harus bilang next. Ya karena udah paham banget sama gue. Waduh gimana ya, akhirnya saya pulang. Saya mikirin dengan insight yang saya dapatkan itu kemudian apa solusinya ya. Ternyata solusinya sama sekali bukan membuat remote. Karena problemnya mereka itu bukannya gue gak punya remote. Problemnya dia itu gak sih sulit mensinkronkan slide sama omongan gue. Dan kebetulan solusi yang ada pada hari ini adalah remote. Karena ini satu-satunya solusi untuk membantu saya mensinkronkan omongan saya dengan slide, maka saya beli remote. So ini adalah salah satu solusi, satu-satunya saat ini yang gue bisa pakai. How about, gimana kalau gue bisa buat solusi yang lebih baik, yang ujung-ujungnya bisa ngebuat sinkron antara omongan dengan slide. Tanpa harus dia mencet-mencet beginian. Mau nggak? Mau banget Dra. Akhirnya saya buat sebuah aplikasi berbasis voice recognition. Ada AI-nya di sana karena dia akan recognize suaranya saya, dia bisa baca isi slide-nya saya. Jadi ketika saya bilang itu saya install di laptopnya saya. Ya, dia nyambung dengan PowerPoint-nya. Begitu saya ngomong, oke teman-teman semuanya kita akan mulai dengan membahas definisi dari design thinking ya. Dia tahu nih Indra lagi ngomongin definisi design thinking. Dicari slide yang ada tulisannya definisi design thinking, ditampilin. Oke, nah sekarang kita mulai dengan tahapan design thinking ya. Langsung denger deh, oh sekarang tahapan design thinking. Cari yang judulnya tahapan design thinking, ditampilkan. Saya sebagai public speaker, problem saya solve gak? Solve. Saya nggak khawatir ketinggalan remote, nggak nyambung remote-nya dan sebagainya. Oke, belum selesai di situ. Bro, lo kalau bikin remote, lo mau skill-nya rada susah. Kenapa? Karena lo butuh modal. Lo sekarang produksi berapa? 10.000 Indra. Lo pengen naikin jadi 100.000 gimana? Lo harus punya modal 10 kali lipat, ya nggak? Udah gitu, begitu jadi 100.000, itu barang lo mau taruh di mana inventorinya? Ya kalau laku semuanya, kalau nggak kayak gimana? Resikonya semakin besar bro, kalau lo buat inventory banyak. Ya, kalau gue buat pakai aplikasi, kagak pakai inventory. Tinggal upload aja ke App Store, Google Play Store, lo tinggal download aja. No inventory cost. Nggak ada cost untuk saya mendevelop dari 10.000 menjadi 100.000. Nggak ada sama sekali, zero. Kemudian, kalau lo jualan pakai fisik begini, gimana lo bisa jual ke luar negeri? Wah, ada customs, ada ini, wah macam-macam. Belum nanti shippingnya, distributionnya, kerjasama dengan retailer yang ada di sana, ribet. Kalau gue pakai aplikasi, kagak pakai itu semuanya. Langsung siapapun di muka bumi ini jadi customer gue. Imagine pertumbuhan bisnisnya dong. Make sense ya? Belum selesai. Ya. Gue jangan jual kali aplikasinya, gue sewain aja. 20.000 sebulan. Lifetime value-nya berapa dia jadi public speaker? Ya dia mulai public speaker umur let's say 25. Meninggal kapan? Ya agak susah juga ya. Kira-kira rata-rata deh. Sekarang sih kita udah mulai tinggi ya. Tapi gini, jangan meninggal ya. Pensiunnya kapan? 65, 25, 40 tahun. 40 tahun dibagi, dikali 12 bulan. Ya, 480. Dikali 20.000. 96. Bro, ya, orang BI yang paling jago nih hitung-hitung begini. Hah? Banyak lah ya. Dibandingkan kalau itu aplikasi gue jual. Berapa? Ya paling orang mau beli 200.000. Tapi gue pakai subscription base. Belum selesai dari situ cara ngeduitinnya lagi. Gimana caranya? Karena gue udah taruh install aplikasinya di sana, gue bisa kasih additional services. Masukin plugin, muter lagu. Ya, tapi nambah sewanya 5.000 perak nambahnya. Ya. Gue tambahin lagi cloud services supaya slide-nya nggak usah di laptop, tapi ada di cloud. Jadi lo nggak usah bawa laptop lo. Tambah lagi 15.000. Ujung-ujungnya mereka langganan 100.000 ke saya setiap bulan dikali 480. Hitung aja berapa itu? Banyak. Itu satu customer. Dan customernya bukan lagi 270 juta rakyat Indonesia, tapi 7 miliar umat manusia. Gimana gue nggak bisnis gue jadi meningkat? Dan semua yang saya ceritain tadi hanya terwujud kalau kita pakai apa? Design thinking, bukan
bukan pakai produk sentrik atau proses sentrik. Bukan berarti dua itu salah, bukan. Tapi design thinking is much more powerful. Dan di masa dimana, misalnya nih, waduh, ini uncertainty nih. Wah, ada katakanlah resesi di negara mana gitu ya. Kemudian juga ada pandemi. Gimana caranya nih kita bisa ngebuat supaya barang kita laku? Kalau kita sibuk fokus barangnya gue apain, barangnya gue apain, susah juga. Karena ujung-ujungnya orang beli pertimbangannya bukan hanya karena barangnya doang. Kalau zaman pandemi kemarin. Kenapa? Ya gue pengen beli barangnya sih, tapi tokonya tutup karena gak boleh buka sama pemerintah. Tokonya buka, tapi gue takut pergi ke sana. Public transportnya terbatas. Kalaupun misalnya makanan, itu sehat apa enggak? Prosesnya kayak gimana? So, keputusan membeli sesuatu tidak lagi dibatasi hanya oleh si produk itu sendiri, tapi beragam faktor yang manusiawi. So, pertarungannya bukan lagi lu punya produk mana yang lebih bagus satu dengan yang lain, tapi produk mana yang more accessible, yang lebih sesuai dengan situasi kondisinya dia, kantongnya dia. Katanya kalau mau resesi, kita semua orang-orang pada keeping the money nih. Berarti itu udah ada mindset yang berubah, ada perilaku yang berubah. Jadi kalau kita nanti ingin bangun bisnis apapun juga, yang kita ikutin adalah apa? Perubahan perilaku customersnya. Oh ternyata berubahnya begini, dia nyimpen duitnya begini, gini, pola transaksinya lebih suka begini, kebanyakan investasinya arahnya ke sini, nggak ke situ lagi. Nah kalau kita ngomongin perbandingan, ya sekarang orang beli rumah katanya tahun depan akan flat, akan sama dengan tahun ini. Oke berarti uangnya akan berputar di mana di situ? Ke depan akan begini, konsumsi akan begini, gini. Karena kita mengenal orang yang kita ingin bantu, maka kita bisa ciptakan solusi yang paling tepat, yang value-nya paling tinggi untuk si customer itu. Dan seringkali gak harus berhubungan dengan teknologi. Ya, waktu saya masih ada. Oke, saya lanjut ya. Sampai sini. Udah nyambung tentang design thinking nih ya. Nanti teknisnya gimana itu dilakukan di BI, nanti anak-anak muda yang luar biasa ini akan cerita ya bro ya. Ada Mas Adi, ada Mas Gary yang akan cerita. Saya ngomong konsepnya dulu. Boleh ya? Teman-teman, nanti case tadi emang mereka berdua lah. Saya jadi dosennya. Oke, so. Yang sebelah sini nih, saya ngomongin sebelah sini. Ya. Ini tuh sederhananya ukuran dari mana kita tahu bahwa kita udah punya inovasi yang bagus. Yang pertama adalah desirability. Desirability itu inovasi diinginkan gak sih sama orang? Misalnya gini, oke, gampangnya gini. Ya. Teman-teman misalnya keluarin handphone ya. Terus cek ada berapa aplikasi yang diinstal di handphonenya teman-teman semuanya. Kalau saya ada berapa halaman ya, cek aja ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Dalam satu layar home ini ada 6 kali 4, 24. 24 kali 12 berapa tuh? Ayo, orang BI, cepat. Kok orang BI jawabannya banyak? Kagak boleh. Itu mah orang saya, jawabannya banyak. Orang BI mah harus spesifik angkanya. Sampai titik koma, 2 digital di belakang koma. Ya. Banyak lah, ya benar. Tebak, dari tuh 288 keluar angkanya kan keren. Dari 288 aplikasi di handphone saya, kira-kira berapa yang secara reguler saya pakai? Reguler nggak harus tiap hari, bisa tiap minggu, bisa tiap bulan, bisa 6 bulan sekali. Tapi reguler gue pakai. Kira-kira berapa? Tebak. Oh di halaman 1 doang ya, lu hitung aja ya. Oke. Ya benar, nggak lebih dari 20. Gojek, kalau saya YouTube, gitu kan. Kalau lu kan TikTok, ya kan? Tahu gue. Email, kayak gitu doang kan? Ya paling cuma 20. Pertanyaan Hendra, lo kok geblek banget? Ngapain lo install 288 sementara yang lo pakai cuma 20? Kan mau nemuin memori, ya nggak? Kenapa? Karena waktu pas gue lagi browsing, lihat iklannya bagus. Lucu, keren ya. Terus kita coba, kita lihat, kita install. Ya terus coba sekali, oh gini ya, keren ya. Ternyata gue bisa buat profile picture jadi kelihatan lebih ganteng. Yeah. Tapi lo berapa kali buat ubah? Atau sih kalau gue ubah profile picture mungkin 5 tahun sekali kali ya. Kalau Mas Adi kayaknya seminggu sekali kayaknya sih. Ya. Lucu, karena menarik, karena seru. Habis itu saya download. Tapi ternyata apa? Gue gak pernah pakai. Kenapa? Karena gue kagak butuh. Itu cuma lucu-lucuan aja. Nah sekarang, dari sekian puluh ribu aplikasi yang dimiliki oleh Kementerian Keuangan dan lain sebagainya tadi itu, yang lu pakai berapa? Jangan-jangan majoritinya tuh lucu-lucuan. Jangan-jangan tuh nggak dibutuhkan, hanya kelihatan jangan lucu-lucuan lah, keren-kerenan. Ya, karena keren, bagus kita punya aplikasi. Kayaknya gue ngerasa gue membuat sesuatu itu yang solutif deh.
Ini karena pasti orang mau capek-capek buat aplikasi karena pasti niat baik dong. Bukan cuma untuk keren-kerenan doang. Dia berpikir bahwa ini akan jadi solusi untuk orang lain. Tapi yang jadi masalah adalah siapa yang jadi juri yang bisa mengatakan bahwa itu solusi benar-benar punya value atau nggak punya value. Yang jadi juri siapa? Yang menentukan, oh ini value-nya tinggi, ini value-nya rendah. Siapa? Customer-nya sendiri, user-nya sendiri. Bukannya dewan juri, bukannya panelis, bukannya konsultan. Gitu. Makanya ketika saya jadi juri atau panelis, dia nanya, gimana mas, value-nya bagus apa enggak nih? Inovasi saya. Jawaban saya gimana? Gue customer lo bukan? Bukan. Ya mana gue tahu. Lo kenapa nanya ke gue? Salah kali. Lo kan ada konsultannya katanya. Lo customer lo gue apa bukan? Bukan. Customer lo konsultan? Bukan. Siapa? Ibu-ibu rumah tangga. Lo tanya ibu-ibu rumah tangga dong. Dia jadi jurinya. Lo tunjukin aplikasinya ke ibu rumah tangga. Ya. Dia mau pakai enggak? Ih lucu ya, bagus ya. Download enggak? Enggak katanya. Kenapa? Filenya kegedean. Udah penuh. Terus kita lihat handphonenya, dia juga handphonenya udah jadul banget. Ya, itu feature phone plus. Jadi bukan digital bahkan ya. Iya tak? Pakai bahasa Inggris pula. Waduh, akhirnya tuh kagak pernah dipakai. Nah, coba lihat deh. Di BI ini udah berapa aplikasi yang dibuat dari tahun ke tahun. Yang dipakai berapa? Ya. Anda adalah jurinya sebagai users. Jangan tanya sama konsultannya, jangan tanya sama bos Anda. Kecuali bos Anda customernya. Anda ngebuatin sebuah solusi untuk bos Anda. Maka bagus apa enggak, value-nya tinggi apa enggak, tanyanya ke siapa? Ke bos. Kalau bosnya bilang, ini yang gue tunggu-tunggu, ini nyelesaikan masalah gue, ini value-nya tinggi. Bapak mau pakai, Pak. Kapan pakainya? Setiap hari gue pakai. Value-nya tinggi. Dah. Mau konsultan bilang jelek, mau departemen sebelah bilang jelek, nggak usah didengerin. Kenapa? Karena mereka bukan customer. Ya gak? Walaupun jurinya bilang itu jelek, makanya nggak menang, nggak dapat hadiah jalan-jalan ke Silicon Valley. Ya, tetap itu bagus kalau usernya bilang bagus. Make sense ya? Itu desirability. Yang kedua visibility, bisa nggak dilakukan? Keren-keren aja, wah ini pakai big data pak. Nanti gini. Datanya ada apa enggak? Ya kita kumpulin pak, berapa tahun? 2 dekade. Walah kelamaan. Keburu pensiun saya. Ya. Emang mau beli data cepat lo pikir kan? Kalau perlu beli harus sisir dulu. Wah, visible apa enggak? Yang ketiga viable. Nah ini menarik tadi sempat ngobrol tadi. Unsur viability ini kayaknya katanya sih teman-teman di BI ini agak kurang sense-nya. Ya. Kalau orang-orang di private sector, viability itu kayak hidup mati tuh. Ya, harus dihitung cuannya bro. Viability itu kan gini kan, untuk ngebangun solusi itu lo butuh duit berapa? Habis itu pertanyaan berikutnya, balik modalnya kapan? Terakhir untungnya berapa kan gitu. Itu mindsetnya mereka tuh, ya nggak? Dia nggak mau ngeluarin uang 1 perak kalau nggak ada legitimasi atau logika bahwa ini akan jadi duit lagi nantinya. Gitu. Logikanya tuh begitu. Nah kadang-kadang kalau kita bicara di public sector kan mindsetnya bukan begitu ya. Nah ini nih agak berbahaya nih. Dan kadang-kadang kita bilang begini nih, mas kan kalau kita kan bukan bisnis, kita kan KPI-nya bukannya revenue, bukannya income. Ya gunakan KPI-nya sesuai dengan public sector dong. Apa? Tingkat kemudahan, satisfaction dari para pelaku stakeholders-nya kita di lapangan, kecepatan, ya nggak? Itu dijadikan metrik. Ya nggak apa-apa kita keluar uang sekian ratus miliar, tapi jelas ini outputnya apa? Oh ternyata perputaran uang jadi lebih cepat sekian sehingga nanti ujungnya mendongkrak ekonomi sekian %. Itu metriknya. Dan semuanya harus dimetrikkan. Kalau misalnya kita nanti pada saat presentasi teman-teman pitching ideas, kemudian kita tanya, oke, gimana inovasi lo berdampak? Terus Anda cuma bilang, ya ini kan membuat kita jadi lebih simple, lebih mudah, lebih baik. Ya, how simple, how mudah, how baik. Ya, siapa yang mendapatkan simplisitas itu? Seberapa worth it? Emangnya sebelumnya itu begitu besar masalahnya sehingga lu harus merepotkan diri ngebuatin solusi ini ya? Kalau ternyata lu udah keluar sekian miliar, ternyata ya, apalagi kalau nggak dipakai ya, itu udah mubazir udah pasti. Dipakai tapi ternyata nggak really solving the problems. Dipakai tapi malah bikin ribet. Ya. Ya itu berarti kalau ngomongin viability itu udah zero nilainya, bahkan even minus. So effort yang kita keluarkan bukan hanya uang, tapi waktu, tenaga, pikirannya teman-teman semuanya, emosinya teman-teman semuanya yang curahkan di situ, itu harus balik. Baliknya nggak harus dalam bentuk rupiah, dalam bentuk KPI yang lain juga boleh. Gitu ya, clear ya. Nah,
Ini 3 harus jadi kiblatnya kita nih. Teman-teman mau inovasi apapun, gak harus pakai teknologi canggih, harus pakai data science, gak harus pakai AI. Selama memenuhi 3 ini, emang dibutuhin sehingga orang itu menanti-nanti dan akhirnya make. Emang kita bisa wujudkan itu karena teknologinya ready, capability-nya ready, uangnya juga ready. Dan terakhir, emang untung. Untung sekali lagi gak harus rupiah ujungnya. Ya. Ketika 3 itu dipenuhin, Anda layak untuk jalan-jalan ke Silicon Valley. Ya, maka nanti dewan jurinya pakai rumus ini aja yang paling gampang. Oke? Nah, jadi kembali lagi to recap, waktu saya udah hampir habis di sini dan saya sebenarnya pengen segera belajar nih dari teman-teman yang ada di sini. Cara inovasi sekarang yang paling simple, efektif, powerful, dan di saat yang sama semua orang bisa lakukan adalah design thinking. Dan design thinking mulainya dari mana? Mulainya dari orang yang Anda ingin bantu. Maka pertanyaan pertama ketika Anda mau berinovasi, bukannya ide kamu apa? Bukan. Ide itu urutan ketiga. Urutan kedua bukan ide, urutan ke-1 pun bukan ide, tapi kita mulainya dari urutan ke-0, Bapak Ibu. Urutan ke-0 itu apa? Kamu mau berinovasi untuk siapa? Siapa itu berarti manusia, human centered. Ingat cerita saya, bro, itu remote lu buat untuk siapa? Kan gitu. Untuk public speaker Ndra yang biasa pakai PowerPoint. Oke, gua akan temuin dia. So pertanyaan nomor 0 adalah, lu mau inovasi untuk siapa? Setelah itu, nah gua langsung lompat aja deh. Setelah itu, kita akan mainkan yang pertama, empathize. Nah ini 5 langkah design thinking versi Stanford. Jadi kita banyak versi di luar sana. Saya dengan Cias pakainya Stanford. Baru gue mulai empathy. Gue baru cari tahu, bro, lu kan public speaker, biasa pakai PowerPoint tuh. Yang bikin lo bete itu apa? Kondisinya kayak gimana? Situasi apa yang ngebuat lo jadi suka frustasi, susah, berat? Kalau semuanya mungkin lo pengennya kayak gimana? Aku mencoba tuh, oh public speakernya tuh kayak gitu. Nah balik lagi ke teman-teman semuanya, Anda ingin bantu siapa? Departemen sebelah, atasan, anak buah, tim security. Gitu. Coba cek deh, si atasan tuh sekarang kelihatannya lagi situasinya kayak gimana ya, kondisinya kayak gimana ya. Dalam hal apa Anda ingin bantu atasan? Dalam menerima laporan yang begini-gini nih, oke. Problemnya apa selama ini ketika dia baca laporan kita? Ketika dia ingin memutuskan. Nah itu dipahami, dari situ baru kita temukan, oh problem sebenarnya dari si atasan yang jadi customer kita tuh adalah ini, X. Dari X itu setelah kita definisikan, baru kita cari ide nomor 3. Setelah dapat idenya baru kita buat prototype, dikonkretin ada wujudnya. Habis itu apa? Dites, tunjukin ke bos. Bos kalau gue buat begini gimana? Apapun responnya si bos itu feedback yang harus kita pakai dalam rangka mengiterasi solusinya. Dan selalu solusi pertama yang dikeluarkan gak pernah benar. Nah itu aja dulu deh. Jangan ada pikiran setelah Anda lakukan 5 tahapan ini pasti bagusnya. Enggak. Kalau ternyata customer Anda bilang bagus, keren, itu karena 2 hal. Pertama adalah karena dia nggak punya waktu jawab pertanyaan Anda, jadi cepat aja. Yang kedua, kasihan lihat mukanya Anda yang udah berharap untuk dipuji. Jadi bilangnya bagus, tapi dipakai apa enggak, urusan lain. Ya, nah itulah proses inovasinya. Selanjutnya nanti kita ngomongin langsung contoh-contohnya ya di lapangan ya. Saya balikin lagi waktu saya pas habis. Thank you.